Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan resum ciri-ciri masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Portugis. Saya Queen Aisyah Putri sebagai moderator. Saya sebagai pembahasan ke-1, saya Putri Saudara sebagai pembahasan kedua. Baik, pembahasan ini akan dibawakan oleh Itihad dan Putri Soleha. Baik, saya akan menjelaskan resum ciri-ciri masyarakat Indonesia pada masa penjajahan masa Portugis. Salah satu tujuan awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk berdagang, sebelumnya akhirnya melakukan penjajahan. Pada waktu itu Indonesia terkenal dengan kekayaan alam rempah-rempah yang berlimpah. Kondisi alam Indonesia yang subur dan cocok untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi incaran bangsa Eropa untuk datang dan berkuasa. Selain memiliki komoditi rempah yang berlimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan di perut bumi dan dalam lautan. Keinginan untuk menjajah Indonesia muncul sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rempah di Eropa. Mereka kemudian mengklaim daerah-daerah di Indonesia sebagai daerah kekuasaannya. Bangsa Eropa pun melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah Nusantara. Sejarah mendaratnya Portugis di Indonesia, pendatang pertama di Eropa, masa penjajahan bangsa Eropa. Keadaan masyarakat Indonesia pada masa jual beli dan harus menjual rempah-rempah kepada VOC. Dan semua kebutuhan petani tersebut harus dibeli dari VOC dengan harga yang dipatok mereka atau yang ditentukan oleh VOC. Sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor seperti teh, tebu, kopi, dan tarum atau nila. Hasil tanam tersebut akan dijual kepada bangsa Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja 65 hari. Dalam 1 tahun pada kebun milik pemerintah Belanda, tanam paksa menimbulkan penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Belanda menerapkan perjanjian yang jauh merugikan pribumi seperti tanah yang dipilih hanya tanah yang subur. Tanah tetap dikenakan pajak, rakyat harus bekerja. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan tersebut. Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal yaitu Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini diwajibkan untuk semua desa tanahnya untuk ditanam seperti tebu, kopi, dan tarum atau nila. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada bangsa Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Kalau seumpamanya penduduk itu tidak mempunyai tanah, penduduk tersebut harus bekerja selama 65 hari. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Itihad. Sistem kerja Rodi dalam masa jabatan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sekitar tahun 1808 hingga tahun 1811, masyarakat Indonesia harus merasakan sistem kerja Rodi. Kerja Rodi dilakukan guna mendukung sistem tanam paksa. Belanda membangun berbagai sarana seperti pabrik dan kereta api, jalan raya, bendungan, hingga pelabuhan. Pembangunan berbagai sarana tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Selama masa kerja Rodi, para pekerja tidak dibayar oleh pemerintah. Kalaupun dibayar, hanya sedikit saja yang diterima. Rakyat harus bekerja dengan menahan sakit dan kelaparan. Baik, saya akan menjelaskan apa yang saya jelaskan. Saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang mau bertanya? Ada.
Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem monopoli VOC? Beli dan harus menjual rempah-rempah kepada Belanda. Dan semua kebutuhan petani tersebut harus dibeli dari VOC dengan harga yang telah ditentukan. Apa dari kelompok lain sudah dapat dipahami? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.